Materi pertama yang akan saya bahas adalah tentang anatomi dan fisiologi dari alat reproduksi wanita dan juga alat reproduksi pria. Dimulai dari yang pertama adalah alat reproduksi wanita bagian luar. Bagian yang pertama adalah mons pubis atau mons veneris yang biasa dikenal juga dengan daerah tumbuhnya rambut, di mana dalam mons pubis ini berisi jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat. Fungsinya adalah untuk melindungi dari kotoran. Selanjutnya adalah klitoris, di mana klitoris ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu glans of clitoris dan prepuce of clitoris. Glans klitoris ini mengandung banyak urat-urat saraf sensoris sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan. Dan prepuce of clitoris ini fungsinya untuk melindungi glans klitoris. Urethral opening adalah tempat keluarnya air kencing yang letaknya di bawah klitoris. Selanjutnya ada labia mayora atau yang biasa dikenal dengan bibir besar. Labia mayora ini merupakan kelanjutan dari mons veneris atau mons pubis. Bentuknya lonjong dan menonjol. Selanjutnya adalah labia minora atau bibir kecil. Labia minora ini letaknya di dalam bibir besar atau labia mayora. Dan pada labia minora ini tidak ada rambut. Selanjutnya adalah hymen atau thorn yang biasa dikenal juga dengan selaput darah. Selaput darah ini bersifat rapuh dan juga mudah robek. Ada vaginal entrance atau lubang vagina. Selanjutnya adalah anus. Anus ini merupakan tempat keluarnya feses dari tubuh. Ada juga vestibule atau yang dikenal juga dengan muara vagina. Fungsinya untuk mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina pada saat bersenggama. Materi selanjutnya adalah alat reproduksi wanita bagian dalam. Dimulai dari organ yang paling bawah yaitu vagina. Vagina atau biasa disebut juga dengan liang senggama merupakan saluran muskulomembraneus yang menghubungkan uterus dengan vulva. Organ selanjutnya adalah rahim. Di dalam rahim terdapat bagian-bagian. Yang pertama adalah serviks. Serviks atau yang biasa dikenal juga dengan leher rahim berbentuk silinder dan akan terbuka pada saat proses persalinan. Di dalam rahim juga terdapat lapisan-lapisan. Lapisan yang pertama adalah lapisan myometrium atau lapisan yang letaknya di tengah. Lapisan myometrium merupakan lapisan yang paling tebal, tersusun dari otot polos yang dapat mendorong isinya keluar saat proses persalinan. Selanjutnya adalah lapisan endometrium atau lapisan yang terletaknya di bagian dalam. Lapisan endometrium ini akan menebal jika terjadi pembuahan dan merupakan tempat melekatnya plasenta dan janin di dalam rahim. Selanjutnya adalah fundus. Fundus ini biasanya diperlukan untuk mengetahui usia atau lamanya kehamilan. Organ selanjutnya dan merupakan organ yang paling penting adalah ovarium. Ovarium ini merupakan tempat produksi sel telur. Setelah sel telur matang, maka akan masuk ke fimbriae. Dalam fimbriae ini nantinya yang akan menggerakkan sel telur menuju ke tuba falopi. Dan di tuba falopi ini nantinya akan ada pertemuan antara sel telur dan sel sperma atau fertilisasi. Setelah terjadi pembuahan, maka sel telur akan masuk ke dalam rahim dan menempel pada endometrium dan akan berkembang. Materi selanjutnya adalah alat reproduksi pada pria. Dimulai dari organ yang pertama adalah penis. Penis merupakan alat yang digunakan untuk bereproduksi, di mana fungsinya adalah untuk memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi wanita. Selanjutnya adalah skrotum. Skrotum merupakan pelindung dari testis yang berguna untuk mengatur suhu testis. Selanjutnya adalah testis, di mana fungsi testis sendiri adalah untuk memproduksi sperma. Di atas testis terdapat epididymis. Fungsi dari epididymis adalah tempat untuk penyimpanan sperma sementara sampai sperma matang. Selanjutnya adalah saluran vas deferens. Vas deferens merupakan saluran tempat keluarnya sperma dari epididymis. Selanjutnya adalah tulang kemaluan. Tulang kemaluan ini berfungsi untuk melindungi organ yang ada di dalamnya. Ada juga kandung kemih. Kandung kemih ini berfungsi untuk menyimpan air seni. Ada juga vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini berbentuk seperti huruf S, berbelok-belok, dan mengandung zat fruktosa dan prostaglandin. Selanjutnya adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini terletak di bawah vesicula urinaria.
Materi selanjutnya adalah oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur. Dimulai dari oogenium yang akan mengalami proses mitosis menjadi oosit primer. Proses mitosis ini akan terjadi saat memasuki masa pubertas. Oosit primer ini sangat penting karena substansi telurnya akan digunakan untuk perkembangan selanjutnya. Oosit primer akan mengalami proses meiosis 1 dan menghasilkan dua sel dengan ukuran yang berbeda. Sel dengan ukuran yang besar akan menjadi oosit sekunder dan sel yang berukuran kecil akan menjadi badan polar pertama atau biasa disebut juga dengan polosit. Mengapa ukuran oosit sekunder lebih besar daripada badan polar pertama atau polosit? Itu semua dikarenakan karena pada badan polar pertama atau polosit ini lebih mengandung sedikit sitoplasma. Selanjutnya, oosit sekunder ini akan mengalami proses meiosis yang kedua dan menghasilkan dua buah sel dengan ukuran yang berbeda juga. Sel dengan ukuran yang besar akan menjadi ovum atau sel telur yang matang, sedangkan sel dengan ukuran yang kecil akan menjadi badan polar kedua atau polosit kedua. Materi yang selanjutnya adalah spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan juga perkembangan sperma yang terjadi secara terus-menerus di dalam organ reproduksi laki-laki. Proses spermatogenesis dimulai dengan spermatogonium yang mengandung 23 pasang kromosom. Spermatogonium akan mengalami proses mitosis dan menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer ini akan mengalami proses meiosis 1 dan menghasilkan dua buah spermatosit sekunder. Pada spermatosit sekunder ini juga terkandung 23 kromosom namun sudah tidak berpasangan lagi. Kedua spermatosit sekunder ini akan mengalami proses meiosis 2 dan akan menghasilkan spermatid. Selanjutnya, spermatid ini tidak akan mengalami proses pembelahan lagi, melainkan akan mengalami proses diferensiasi dan menghasilkan sperma. Sperma ini selanjutnya akan menuju ke epididymis dan akan keluar jika epididymis sudah tidak bisa menampung sperma lagi. Dan ini adalah bentuk atau visualisasi dari sperma. Pada sperma terdapat 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah, dan juga bagian ekor. Pada bagian kepala terdapat akrosom dan juga terdapat nukleus. Nukleus ini merupakan inti sel dari sperma. Selanjutnya adalah bagian leher dan juga terdapat mitokondria yang berbentuk spiral dan juga terdapat membran plasma yang bentuknya seperti ekor ini. Materi selanjutnya adalah fertilisasi. Fertilisasi atau pembuahan merupakan proses bertemunya sel telur dan sel sperma yang terjadi di tuba falopi. Ini dimulai ketika indung telur atau ovarium memproduksi sel telur yang nantinya akan dilepaskan ke tuba falopi. Ini ovulasi melepaskan oosit sekunder. Selanjutnya, apabila terjadi pembuahan, maka inilah proses yang akan terjadi. Pada hari pertama, sel akan berubah menjadi sel tunggal atau yang disebut juga dengan zigot. Pada hari kedua, zigot akan mengalami pembelahan menjadi 2 sel. Pada hari ketiga, sel juga akan mengalami pembelahan dari 2 sel menjadi 4 sel. Pada hari keempat, sel ini akan mengalami stadium morula, di mana yang tadinya 4 sel akan berubah menjadi 16 sel. Pada hari kelima, akan mengalami proses blatokista tahap awal. Dan pada hari ke-6 sampai ke-7 akan mengalami proses blatokista tahap akhir. Selanjutnya, pada hari 8 sampai ke-9, embrio memulai implantasi pada dinding endometrium. Dan ini adalah tahapan atau cara bagaimana sperma mulai menembus sel telur. Pada tahap yang pertama, sperma akan berusaha menerobos masuk ke sel folikel. Selanjutnya, tahap kedua, di bagian kepala akan melepaskan enzim. Atau dalam gambar ini, nih yang berwarna merah-merah ini. Itu adalah enzim di dalam akrosom. Selanjutnya pada tahap ketiga, setelah berusaha masuk di bagian zona pellucida akan mengalami kerusakan sehingga nukleus bisa menyentuh ovum. Pada tahap keempat atau pada tahap terakhir, bagian kepala dan bagian
badan akan melepaskan didi atau membelah sehingga lolos dan akan bertemu dengan sel ovum. Selanjutnya adalah siklus menstruasi. Menstruasi dibagi menjadi 4 siklus. Yang pertama adalah menstrual phase atau fase menstruasi. Menstruasi terjadi apabila ovum atau sel telur tidak dibuahi oleh sperma sehingga menyebabkan luruhnya dinding endometrium. Fase yang kedua adalah follicular phase atau fase folikular. Mengapa disebut dengan fase folikular? Karena pada fase ini hormon FSH akan diproduksi sehingga akan menyebabkan matangnya sel telur atau folikel yang nantinya akan menjadi sel telur. Selanjutnya adalah ovulation phase atau fase ovulasi. Fase ovulasi ini merupakan keluarnya sel telur yang sudah matang dari ovarium yang akan menuju ke tuba Fallopi. Selanjutnya adalah luteal phase atau fase luteal. Fase luteal ini atau biasa disebut juga dengan fase pasca ovulasi itu terjadi ketika sel telur yang sudah mencapai dinding rahim dan tidak terjadi pembuahan akan meluruh bersama darah menstruasi dan akan terjadi menstruasi selanjutnya. Pada wanita yang memiliki siklus menstruasi 28 hari, maka siklus menstruasi ini akan terjadi pada hari pertama sampai hari kelima. Follicular phase atau fase folikular ini akan terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-11. Pada fase ovulasi akan terjadi pada hari ke-11 sampai ke-18 dan luteal fase ini akan terjadi dari hari ke-18 sampai ke-28 atau juga bisa 14 hari sebelum menstruasi yang berikutnya. Ini merupakan siklus menstruasi dan hormon apa saja yang berpengaruh terhadap siklus menstruasi. Menstruasi diawali dengan tidak adanya pembuahan dan kadar hormon progesteron dan estrogen turun, sehingga dinding rahim mengalami peluruhan. Hormon FSH dan LH dibantu dengan estrogen berfungsi untuk mematangkan sel telur. Dan terjadilah fase follicular phase atau fase folikular. Selanjutnya, ketika sel telur matang, maka FSH dan LH akan mengalami sedikit penurunan dan estrogen akan mengalami kenaikan dibarengi dengan penebalan dinding rahim sampai batas maksimal. Ketika sudah mencapai batas maksimal, estrogen akan mengalami penurunan, sedangkan FSH dan LH mendadak mengalami kenaikan sehingga menyebabkan folikel pecah dan mendorong sel telur untuk keluar dari ovarium. Setelah sel telur keluar dari folikel dan folikel yang ditinggalkan berubah menjadi korpus luteum yang melepaskan hormon progesteron dan menyebabkan kenaikan suhu basal untuk menandakan tubuh dalam masa subur. Lama-lama, korpus luteum hancur dan tidak memproduksi hormon progesteron sehingga endometrium akan mengalami peluruhan sehingga terjadilah menstruasi yang selanjutnya. Materi selanjutnya adalah kehamilan yang ditandai dengan perkembangan janin. Pada usia 1-4 minggu, panjangnya kurang dari 1/10 inci. Awal perkembangan susunan tulang belakang, sistem syaraf, usus, jantung, dan paru-paru. Kantong amniotis membungkus lapisan dasar seluruh tubuh. Disebut dengan telur atau ovum dan bentuknya masih seperti kantong. Pada usia 5 minggu sudah terbentuk otak, bakal paru-paru, jantung, bakal lengan, bakal kaki, dan juga ekor. Bentuk janin sudah sebesar biji wijen atau 3 mm. Pada usia 6 minggu sudah kelihatan ada matanya, hidung, mulut, telinga, sidik jari, rahang bawah, dan tenggorokan juga sudah mulai terbentuk. Janin sudah mulai terbentuk melengkung seperti huruf C. Pada usia 7 minggu, bentuk kaki sudah ada meskipun jari-jari kaki masih menempel dan belum terpisah. Pada usia 8-10 minggu, janin sudah berukuran 1 inci atau 3 cm. Wajahnya sudah mulai terbentuk, lengan dan kaki sudah mulai bergerak. Denyut jantung janin sudah dapat dideteksi dengan ultrasound.
Pada usia 11-13 minggu, panjangnya sekitar 3 inci atau 8 cm dan beratnya 1 ons. Dapat menggerakkan lengan dan kaki, serta jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Sidik jari mulai muncul. Dapat tersenyum, memberengut, menghisap, dan juga menelan. Jenis kelamin sudah dapat dibedakan dan juga mulai mengeluarkan urin. Sudah disebut fetus atau janin. Pada usia 14-18 minggu, panjangnya sekitar 5,5 inci dan beratnya sekitar 4 ons. Kulit tipis dan juga tembus pandang, kuku jari tangan dan kaki sudah terbentuk. Indera perasanya berbentuk dan sudah bisa mendeteksi cahaya. Alat kelamin terbentuk dengan baik sehingga terlihat saat USG dan denyut jantung juga semakin kuat. Pada usia 19-22 minggu, bayi dalam kandungan sudah bisa mendengarkan suara. Bayi akan lebih banyak menelan dan memproduksi kotoran atau mekonium. Bayi semakin aktif dan sudah seperti manusia kecil. Panjangnya sekitar 10-12 inci dan beratnya 0,5-1 pon. Denyut jantung sudah dapat didengar dengan stetoskop. Bayi sudah bisa menghisap ibu jari, bisa tersedak, rambut, bulu mata, dan alis juga mulai muncul. Pada usia 23-29 minggu, bayi sudah bisa menghirup dan juga mengeluarkan cairan dan juga sudah berlatih untuk bernafas. Bayi sudah bisa membuka dan menutup matanya. Pada minggu ke-28, panjangnya sekitar 14-17 inci dan beratnya 2,5-3 pon. Bayi juga mulai sangat aktif. Pada usia 30-35 minggu, tendangan bayi akan lebih terasa kuat dan mulai terjadi kontraksi palsu. Panjangnya sudah mencapai 16,5 sampai 18 inci dan beratnya 4-5 pon. Bayi sudah memiliki periode tidur dan bangun. Berada dalam posisi lahir, tulang kepala mulai terasa lembut dan juga lentur. Zat besi pada janin disimpan di dalam hati. Selanjutnya pada usia 36-41 minggu sudah mencapai panjang 19 inci dan berat 6 pon. Lapisan pelindung sudah mulai tipis. Rambut-rambut tipis di tubuhnya sudah mulai menghilang. Bayi menjadi kurang aktif. Memperoleh kekebalan dari ibu, air ketuban juga sudah mulai pecah dan terjadilah kelahiran. Selanjutnya adalah proses persalinan. Setelah mengalami proses kehamilan, maka akan mengalami proses persalinan. Pada proses persalinan ini dibagi menjadi 4 fase atau yang biasa disebut juga dengan kala. Ini adalah tahap 1 atau kala 1 atau biasa disebut juga dengan kala pembukaan. Kala pembukaan ini dimulai dengan terjadinya kontraksi dan pembukaan pada leher rahim. Pada persalinan pertama kali, fase ini umumnya berlangsung selama 14-15 jam. Tetapi berbeda dengan ibu yang sudah pernah menjalani persalinan lebih dari 1 kali, biasanya akan berlangsung lebih cepat. Tahapan pembukaan juga diukur dengan istilah bukaan yang dilihat dari seberapa lebar mulut rahim membuka. Pembukaan 1 artinya mulut rahim terbuka 1 cm dan seterusnya sampai bukaan lengkap atau bukaan 10 yang berarti rahim terbuka 10 cm dan bayi siap dilahirkan. Pada tahap kedua atau kala 2 atau yang biasa disebut juga dengan kala pengeluaran atau mengejan. Tahap 2 adalah proses pengeluaran bayi dari rahim ditandai dengan kontraksi dengan jeda yang lebih sering dan semakin kuat. Secara perlahan, posisi bayi akan turun ke jalan lahir dan tenaga kesehatan yang membantu proses persalinan akan menyarankan ibu untuk bersabar menunggu bayi turun sebelum memperbolehkan mengejan. Barulah ketika pembukaan sudah lengkap yaitu 10 cm, ibu akan diminta untuk mengejan. Biasanya dengan 2-3 kali mengejan, kepala bayi akan menyamping kemudian akan berputar untuk bersiap menuju ke jalan lahir. Jika ini adalah persalinan pertama kali, maka kala 2 ini akan berlangsung selama sekitar 1-1,5 jam. Jika bukan yang pertama, maka akan berlangsung sekitar 30 menit. Pada tahap ketiga atau kala 3 atau kala pengeluaran plasenta, setelah bayi lahir,
sang ibu pasti merasa lega dan bahagia, tetapi masih ada tahapan yang harus dilalui. Setelah bayi lahir, plasenta atau ari-ari akan menyusul keluar selang 6-15 menit kemudian. Pada umumnya, tahapan ini akan berlangsung cepat, tidak nyeri, serta tanpa masalah. Pada tahap ini juga akan dilakukan penjahitan luka robek akibat jalan lahir. Sebelum dijahit, akan diberikan suntikan untuk mengurangi rasa nyeri dengan obat bius lokal atau anestesi. Pada tahap keempat atau KALA 4, tahap ini merupakan tahapan observasi atau pengawasan kemungkinan ada pendarahan serta pengawasan kontraksi rahim setelah persalinan kurang lebih selama 1 jam. Pada tahap ini, plasenta atau ari-ari telah keluar dan tidak boleh ada pendarahan pada vagina. KALA keempat justru saat kritis bagi wanita yang memiliki resiko pendarahan pasca melahirkan. Jika semuanya aman, maka ibu hanya perlu merawat luka di area vagina dengan menjaga kebersihan. Itulah 4 tahap persalinan normal yang harus diketahui. Ini merupakan gambar proses produksi ASI dan hormon apa saja yang mempengaruhi produksi ASI. Ada 2 hormon yang sangat berpengaruh terhadap produksi ASI, yaitu hormon oksitosin dan juga hormon prolaktin. Kedua hormon ini diproduksi di dalam otak, lebih tepatnya kelenjar hipotalamus dan juga kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Hormon prolaktin ini berfungsi untuk memproduksi ASI. Sedangkan hormon oksitosin ini adalah berfungsi untuk mensekresikan ASI yang telah diproduksi oleh hormon prolaktin. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah anatomi dan fisiologi dari payudara. Ini adalah gambar payudara. Bagian pertama adalah dinding toraks. Dinding toraks ini akan membatasi dan melindungi organ-organ di dalam dada. Selanjutnya ada otot dada. Otot dada ini berfungsi untuk membantu proses pernafasan. Dalam organ payudara terdapat lobus. Lobus ini berjumlah sekitar 15-25 per 1 payudara. Di dalam lobus terdapat unit yang lebih kecil, yaitu lobulus yang mengandung kelenjar alveoli yang akan memproduksi ASI. Selanjutnya adalah puting susu, di mana di dalam puting susu ini terdapat lubang yang nantinya berguna untuk mengeluarkan ASI. Areola atau bagian yang berwarna kecoklatan di sekitar puting nantinya akan membesar pada saat masa kehamilan dan menyusui. Selanjutnya adalah saluran susu. Saluran susu ini akan mengeluarkan susu dari lobus menuju ke puting. Selanjutnya adalah jaringan adiposa. Pada jaringan adiposa ini mengandung jaringan lemak. Nah, timbunan lemak ini yang akan mempengaruhi besar atau kecilnya payudara seseorang. Selanjutnya adalah kulit. Kulit ini berfungsi untuk melindungi payudara. Proses pelekatan pada saat menyusui. Terdapat 2 contoh posisi pelekatan, di mana pada bagian sini merupakan posisi pelekatan yang benar, sedangkan pada bagian sini merupakan posisi pelekatan yang salah. Dikatakan benar ketika sebagian areola masuk ke dalam mulut bayi, sehingga berpengaruh terhadap proses pengosongan payudara dan juga bisa membuat bayi merasa lebih kenyang. Pelekatan yang salah itu ketika hanya puting saja yang masuk ke dalam mulut bayi. Kenapa dikatakan salah? Karena ini bisa menyebabkan angin juga ikut masuk ke dalam mulut bayi sehingga menyebabkan bayi merasa kembung. Audio Jungle.